Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifah Dian Anggriani, CGP Angkatan 7, SMK Batur Jaya 2 Ceper, Kabupaten Klaten. Dengan fasilitator Bapak Ismail, serta pengajar praktik saya Bapak Heru Karyana. Latar belakang dari definisi saya adalah murid tidak suka peraturan, karena menurut mereka peraturan itu mengekang, yaitu mengekang ruang gerak mereka. Dan selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan dihukum. Dan hukuman itu biasanya bersifat mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang telah dilakukan wali kelas dan siswa. Berikutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Rencana tindakan yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, mengundang rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, dukungan yang saya butuhkan. Yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang berikutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru hebat yang pagi ini sudah ramah dalam diseminasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif berbagi pemahaman dan praktik baik menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Ketenagaan yaitu Bapak Dr. Andes Srianto atas kerawahannya pagi ini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan berhalangan hadir, juga kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Batur Jaya 2 Ceper yang sudah berkenan luangkan waktunya untuk hadir dalam diseminasi pagi ini. Tak lupa salawat terkasar terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya juga inayahnya untuk kita semua. Baiklah, untuk menyingkat acara pagi ini di sini saya akan membacakan susunan acara untuk diseminasi pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Dr. Andes Srianto, yang ketiga inti diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Arifah Dian Anggriani SPD yang akan memaparkan tentang aksi nyata kali ini, dan yang keempat adalah
penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita pagi ini kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah secara bersama-sama. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari beliau Bapak Dr. Ades Rianto. Untuk acara kita pagi ini waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhu 'ala muslimin wa muslimat al-ayat. Bapak Ibu Guru SMK Batur Jaya Jabar, wabil khusus Ibu Al-Fadil Anggraini, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Batur Jaya Jabar. Pertama, kita panjatkan bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekarang bisa berkumpul di aula di ruangan ini dalam rangka presentasi dari calon guru penggerak yang mana merupakan perjuangan yang luar biasa dari awal masuk di sini untuk berjuang dalam hal pembinaan, membimbing dan mendidik siswa-siswi yang mana dalam rangka untuk mencerdaskan generasi-generasi Indonesia yang bermartabat dan berakhlak. Perjalanan waktu dari ke waktu pendidikan nasional ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Pada saat ini era digitalisasi, globalisasi dan sebagainya, guru dituntut untuk selalu maju, selalu berupaya maju untuk mendidik anak-anak agar tidak ketinggalan di dunia pendidikan. Namun tidak lepas dari akhlakul karimah atau budaya-budaya yang ada di Indonesia bisa di Jawa kita lestarikan. Bapak Ibu sekalian hormati, jenis pendidikan yang ada di Indonesia yang kita lihat ada jenis pendidikan yang di Indonesia ini adalah bagian keluarga, kemudian di masyarakat, juga di sekolah. Mestinya ada pengaruh-pengaruh positif dan negatif di pendidikan itu, sehingga kita sebagai guru berupaya mengcover semua yang terlihat dalam di anak-anak didik kita dan mengarahkan pada hal yang positif. Mengingat pada saat ini perkembangan zaman yang luar biasa yang pesat, kita harus benar-benar dapat mengkonter apa yang menjadi akhlak anak-anak, perilaku anak-anak setiap harinya di sekolah. Dan kami berharap dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk selalu berupaya maju dan maju. Dan kita berupaya menjadi guru-guru penggerak semuanya. Jangan lemah, jangan runtuh. Karena apa? Ini semuanya demi anak-anak kita. Bukan pribadi untuk kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak kita ke depan. Kalau anak terbentuk dengan pendidikan yang berakhlak karimah, insya Allah nanti menjadi amal jariah kita semuanya. Walaupun panjenengan tidak merasa kalau kita sudah mendidik siswa-siswa yang juga menjadi yang akhlak dan berguna bagi nusa bangsa dan merupakan amal jariah panjenengan seluruh. Ini kita nanti bismillah ibadah untuk mencerdaskan generasi bangsa yang bermartabat dan berakhlak karimah, tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada. Bapak Ibu sekalian hormati, mestinya kita selalu mencari informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, buku-buku literatur yang mana nanti untuk pengembangan prestasi panjenengan selaku guru dan juga untuk masa depan panjenengan selaku guru. Dan insya Allah kalau nanti kita berkreatif, insya Allah kita selalu berusaha untuk mencari informasi dan menerapkan
insya Allah kita akan mencapai hal yang kita tuju. Maka oleh karena itu kami berpesan pada Bapak Ibu semuanya, monggo kita selalu berbenah diri, selalu maju, selalu berusaha, selalu melihat karakter siswa, melihat karakter siswa yang mungkin yang dibawa ke sekolah yang tidak positif, kita kembalikan ke positif. Melihat hal itu, insya Allah pandangan dan niatan ikhlas dari amalan ibadah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi panjenengan sendiri. Insya Allah. Baru saya hormati, yang terakhir kami berharap Bapak Ibu semuanya selalu mengikuti teman-teman seperti Bu Arifah, kita ikuti bagaimana caranya untuk mendapatkan gelar dari guru penggerak, kemudian bagaimana metode pengajarannya, kemudian bagaimana cara-cara memberikan pengajaran pada siswa di kelas dan sebagainya. Insya Allah kalau kita semuanya berkompak, kemudian bisa berjalan baik, insya Allah setelah kita nanti menjadi sekolah yang teladan. Akan tetapi kalau kita hanya masuk bodoh, pokoknya akan ulang, karena penting akan ulang dan jangan. Ini adalah pemikiran guru yang terlalu lambat. Kita harus maju dan maju. Kita harus berusaha, kita harus belajar dan belajar. Bagaimanapun kita mesti belajar pada siswa kita, bukan pribadi kita, tetapi siswa kita akan menjadi siswa yang benar-benar selalu lulus dari SMK Batu Jaya 2. Ini menjadi anak yang berguna. Walaupun secara ekonomi ketidakmapanan, tapi akhlaknya sudah terbentuk dan juga bisa bermandiri dengan akhlak karena yang kita didik. Insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki daripada siswa masing-masing. Kita tidak bisa mencetak anak-anak menjadi sukses, tidak bisa. Kita tidak bisa mencetak anak-anak menjadi kaya, tidak bisa. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya bisa mengarahkan mencetak menjadi anak-anak yang betul maju, anak-anak yang betul berakhlak kepada. Monggo Bapak sekalian, kita semuanya kita saling apa? Bapak Ibu sekalian merupakan ujung tombak sekolahan. Salah satu ujung tombak yang harus benar-benar kuat sekalian. Baik pengetahuannya, keterampilannya, akhlaknya, ini harus betul kuat karena menjadi teladannya para siswa. Apa yang diucapkan, apa yang diperlakukan, apa yang diniati adalah merupakan cerminan dari anak-anak kita. Karena itu, monggo kita bareng-bareng selalu belajar dan berusaha mencapai puncak sebagai guru, dan insya Allah kalau kita belajar dan berusaha, insya Allah akan terwujud apa yang menjadi panjenengan. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Guria yang mana kami teman untuk presentasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan sukses dan menjadi tinggal daripada ibu untuk mencapai kesuksesan dalam prestasi sebagai guru penggerak di SMK Batu Jaya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Leslianto atas sambutannya. Masuk ke acara yang ketiga, yaitu ini dari acara berbagi pemahaman dan praktik baik menumbuhkan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Arifah Dian Andriani SPDPR. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Ike atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Biasa sekali ya dikhawatir. Baik Bapak dan Ibu Guru, kita patut bersyukur ya bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa
berbagi pengalaman. Apa yang saya dapat selama 3 bulan ini setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, ternyata banyak sekali ilmu, wawasan yang bisa saya peroleh ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, apa yang saya dapat itu kemudian saya implementasikan di dalam pembelajaran saya, di dalam kelas-kelas saya. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu ternyata menunjukkan hasil yang positif. Nah, untuk itu kita semua tentunya meyakini bahwa sebagai seorang Muslim salah satu amal yang tidak terputus adalah amal jariah ya. Jadi biar ilmu saya itu bermanfaat dan bermaslahat fi dunia wal akhirat, maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semua ini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang budaya positif, penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi apa itu budaya positif. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, di sini saya hanya akan mengingatkan, sekali lagi saya mengingatkan tentang konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak pendidikan kita, Nah, jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, guru itu ibarat petani yang menanam benih. Bisa benih padi, bisa benih jagung dan lain sebagainya. Yaitu seorang petani itu kan hanya bisa menuntun, dia tidak bisa mengubah kodratnya. Misalnya benih padi yang ditanam di Pak Jeki, misalnya padinya padi bramo, kita tidak bisa sebagai seorang petani tidak bisa mengubah bramo jadi apa Pak? Mentik wangi, misalnya mentik wangi jadi tidak bisa. Kita tugas kita hanya menuntun. Kemudian apa? Menyediakan tanah Bapak Jeki, Kak, ini mohon maaf saya sebut Pak Jeki karena tuan tanah. Jadi hanya menyediakan bahannya apa? Tanah-tanah yang subur. Nek kira-kira tanah yang jerat itu keras itu ya, atau itu harus ditanam tidak bisa kan? Kita kasih air dulu biar gembur. Terus kita tanami, kita taruh bijinya. Jadi kita sediakan apa tadi Bapak Ibu? Apakah kita biarkan seperti itu? Tidak. Kita juga harus apa? Menuntun tumbuh kembangnya. Caranya bagaimana? Tadi kalau dalam tanam kita biji padi tadi ya, kemudian dari syukur apa? Oh dia berpupuk, kita kasih pupuk. Nah ini kok ada weremnya. Nah, kemudian kita kasih apa Pak ya? Ya obat, pestisida, dan weremnya hilang. Terus kemudian, itu hilang, tapi kok ini kemudian ada apa namanya? Rumput, ada rumput. Kemudian kita siari. Nah, guru itu sama dengan petani Bapak Ibu. Tugas kita apa? Menyediakan lingkungan sekolah yang menyenangkan gitu, Bapak Ibu. Kalau petani sawah, tanah kita sekolah yang menyenangkan. Nah, kemudian cara merawat anak-anak kita gimana? Nah, caranya dengan apa? Dengan mendidik ya, kita tuntun. Bapak Ibu, anak-anak datang ke sini itu bukan selembar kertas yang kosong kemudian bisa kita tulis sesuka kita, tidak ya. Akan tetapi mereka itu datang ke sini sudah punya potensi, sudah punya bakat, sudah punya karakternya masing-masing. Nah, tugas kita adalah menuntun tadi, menebalkan garis lawannya, menghilangkan kalau tadi hama-hama. Kalau ini kira-kira sebenarnya Bapak Ibu seberapa ini mohon maaf malas ya Mas, atau kurang rajinnya anak kita, alfanya banyak. Sebenarnya mereka sudah punya niat datang ke sini, ya enggak? Ini orang-orang itu dia mau daftar di sini, dia mau sekolah di sini, berarti dia lanjut ada niat. Akan tetapi karena tadi ya hama-hama tadi, kadang ketika mereka ingin pergi ke sekolah, ada temannya datang, nggak usah berangkat aja, kita nanti mabar. Nah, main Mobile Legends, kita lihat simulator dan sebagainya, terus dia jadi enggak hadir. Nah, itu tugas kita.
Itu Bapak Ibu ini konsep tentang seorang guru seperti petani menjaga dewan toro. Bapak Ibu, nah sekarang apa sih? Nah apa tuh kok tidak belajar dewan toro? Relevansinya apa kalau pendidikan sekarang? Ada nggak? Ini relevansi filosofi pendidikan belajar dewan toro dengan pendidikan saat ini, pendidikan di abad 21. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan yang di sini yang digarisi adalah menuntun kekuatan kodrat selamat, bahagia dan manusia. Kalau kita relevansikan dengan pendidikan di abad 21, bahwa kata menuntun itu kalau sekarang berarti kolaborasi, kritis, efektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Ya, Bu, Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang selamat dan bahagia itu kalau bahasa Jamanov, bahasa kerennya, di sini ada di bahasa Inggrisnya nih. Ada. Coba dibaca Bu. Well-being itu kalau Bapak Ibu cari di kamus kira-kira artinya kebahagiaan itu mungkin ya kebahagiaan dan keselamatan. Jadi sangat relevansi sekali nih Bapak Ibu. Nah jadi kenapa kok pemerintah itu prinsipnya belajar dewan toro saja, bukan prinsipnya Pak Menteri misalnya seperti itu nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tentang relevansi Ki Hajar Dewantoro dengan pendidikan di abad 21. Nah tujuannya apa sih Bapak Ibu? Jadi tujuannya ya untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu, kira-kira di sekolah kita ini sudah ada pembiasaan belum sih? Kebiasaan bahasa baik? Ya sudah ya. Apa aja? Ini Bapak Mas. Ini Bapak Muhammad ya. Kebiasaan baik anak-anak di sekolah itu adalah kebiasaan yang sering dan ada pembiasaan untuk belajar yang disiplin. Oh ya, belajar yang disiplin. Belajar lebih menyenangkan. Karena Bapak Ibunya juga cukup bagus dan menyenangkan mengajarkan bagus. Dan juga di samping itu anak-anak juga merasa lebih bahagia sekali dengan guru belajar dalam memberikan penyajian materi. Alhamdulillah. Gimana Bu Jeki kira-kira kebiasaan baik yang sudah tumbuh di SMK apa aja? Ada toleransi antara teman, kemudian belajar untuk beribadah bersama, kalau setiap pagi pasti doa bersama. Kemudian kalau dalam pelajaran itu selalu aktif dalam antara Bapak Ibu guru dengan siswanya, selalu ada komunikasi. Itu saja ya. Ya, jadi betul sekali guys, dari kebiasaan baik itu sebenarnya sudah muncul di SMK kita nih. Dari toleransi, dari rajin belajar tadi ya, sekali. Terus salam sapa itu juga nih Bapak Ibu, salam sapa kegiatan sapa itu sebenarnya juga pembiasaan yang baik. Kebiasaan untuk bersilaturahim gitu ya kalau sapa itu dan apa namanya belum kita yang apa? Tujuannya penumbuhan budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Tujuannya adalah menciptakan muridku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, biar kita menjiwai profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita sampaikan ke anak didik. Ini kan ada lagunya nggih Bapak Ibu. Nanti pasti muridnya juga akan senang dan semangat sekali Bapak Ibu ini. Nah, mohon maaf ini berkenan untuk menyanyi bersama nggih? Mungkin bisa dipimpin dengan Bu Tuti. Saya boleh sambil
Baik Bapak Ibu semuanya. Berdiri semuanya. Untuk menghangatkan suasana diseminasi siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepikiran luhur, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi biar tahunya. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, luar biasa sekali. Biasa ini guru yang hebat, guru yang semangat nih, pasti muridnya akan lebih semangat dan lebih lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita ke topik pembahasan ya tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, kira-kira budaya positif itu apa? Budaya positif kan berasal dari kata budaya dan positif. Di sini ada guru bahasa Indonesianya. Coba ini sama Bu Selvi. Budaya itu kamus besar bahasa Indonesia itu apa, Bu Selvi? Budaya. Budaya itu kebiasaan, Betul ya, budaya itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Kalau positif itu hal baik. Jadi yang perlu Bu Jessica dibacakan apa sih budaya positif itu? jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sampai sini. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau kata udah udah disinggung ya, udah disebutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di SMK kita. Akan tetapi kadang kan, nah jadi ya wes dino maca Asmaul Husna nanti kok sesuatu seperti ini. Nah, mungkin kurang kita tegaskan lagi gitu di maknanya, gitu ya. Nah, sekarang kita ini ya, karena kedua, salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, nanti kita juga akan mempelajari tentang apa itu disiplin positif. Nah, sebagai salah satu wadah menceritakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah dari dalam pengimbasan saya ini di dalam berbagai praktek baik ini ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang ketiga maaf ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi mengenai segitiga restitusi. Nah, nanti sepertinya mungkin aduh kok kayaknya berat. Enggak ya Bapak Ibu, insya Allah nanti Bapak Ibu akan mengetahui akan memahaminya dengan gampang ya. Nah, ini kita ke pembelajaran pertama di Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau tadi sudah budaya positif, lah sekarang disiplin positif. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya ulas lebih dalam tentang apa itu kebijakan universal dan disiplin positif, saya ingin bereksperimen dulu dengan Bapak Ibu. Mohon kerenaan hatinya nih, mohon berkenan deh. Bapak dan Ibu, coba bayangkan deh, ada sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan, kemudian bayangkan bahwa di kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat berharga yang sangat prinsipal untuk Bapak Ibu. Nah, sudah
Sekarang misalnya lagi Bu Jessica, dibuka orang Bu Jessica, nek orang, Mbak itu sama Bu Jessica, nek orang mau buka, jamu tak sudah, tak ada Pak mau tadi. Bu Jessica kan atas instruksi Pak Sri, boten deh, memang ini prinsipku seperti itu deh. Sekarang Bu Koti sama Bu Yuga, buka orang, belum buka orang, coba aku ada di buka. Ini harus pegang kuat. Bu Selvi, gimana? Mau membuka lagi? Kenapa kok tidak mau membuka? Tidak, karena ini prinsip saya. Bu Koti? Karena saya itu yakin bahwa dengan diri saya itu prinsip saya itu teguh. Betul ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari paradigma ini kita belajar apa? Belajar kontrol. Sakjane siapa sih yang bisa membuka kepalan tangan ini? Kita sendiri. Orang lain tidak ya. Orang lain tidak boleh membuka kepalan tangan kita. Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah kita lakukan tadi, ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil ya. Ini kita pada slide berikutnya. Ini kita belajar tentang teori kontrol tadi ya, bahwa diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, menurut Dr. William Glasser, membantu kita mengenal 4 ilusi kontrol. Nah, terus ilusi kontrol itu apa aja Bapak Ibu? Ilusi kontrol tentang murid. Ya, saya sebenarnya tanya dulu nih. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Ilusi. Bayangan, harapan palsu, harapan kosong seperti itu nggih. Oke, Bapak Ibu, kira-kira kita itu boleh nggak sih memaksakan kehendak pada orang lain? Tidak bisa ya. Termasuk itu dengan murid kita. Meskipun kita orang dewasa, kita tidak boleh nggih memaksakan kehendak. Nah, ini ilusi kontrolnya nggih. Bapak Ibu, jika kita itu berpendapat bahwa guru itu dapat mengontrol siswa, itu salah. Bapak itu hanya ilusi. Yang terjadi adalah murid mempunyai hak memilih. Berikutnya, guru itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Nah, berikutnya, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Nah, misalnya, ini kita mau PKL ya, Mas. Gue tak bengkel belum sudah, terus saya di bengkel dekat rumah saya. Mas, oh jangan ngomong, ayo beli kaca nanti di bengkel yang begini. Karena dia punya hak memilih, dia bisa menolak karena punya alasan tertentu ya. Mungkin karena dia sudah merasa dekat dengan yang punya, dia pilih bengkel yang ada di dekat rumahnya seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh memaksa. Maulah kita paksa, jual paksa, mergone apa bengkel yang di rumahnya itu jauh. Faktor biasa dekat tak paksa anakku. Nek celek nek baru kok bengkel terak nek ini seperti itu nggih. Nah, boleh itu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dia bisa mengeluarkan orang tersebut. Kritik misalnya gimana Bapak Ibu? Kritik misalnya ya di kelas kok dijadari nilainya dia selalu kurang, atau di muka kelas Bapak Ibu, kamu itu ya nilainya udah kurang secara akademik itu di bawah rata-rata dari temannya, bla bla bla. Itu menurut Bapak itu bahwa itu adalah bagian, tapi ternyata tidak. Bahwa kritik itu menjadikan murid dan kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Jadi akan membuat murid itu merasa lemah. Wah, aku udah dicap sama Bu Arifah itu sebagai siswa yang kurang aktif, kurang secara akademik ya, secara rata-rata. Jadi dia udah mengejar dirinya. Berikutnya, murid mempunyai perspektif negatif akan dirinya. Ini kasusnya tadi ya, bahwa dia merasa kurang. Berikutnya, adanya krisis identitas. Jadi atau gagal. Jadi kayak dia itu merasa minder, merasa malu sama dirinya sendiri, kurang percaya diri gitu ya. Jadi misalnya disuruh maju ya enggak
dimarah sama Bu Arifah, aku baca bahasa Inggris nggak bisa, nanti kalau mau muncul dimarahin Bu Arifah, seperti itu. Berikutnya, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah, sebagai orang dewasa ya, aku senior kok, ya itu begini, nggak boleh seperti itu di Bapak itu, karena orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kita itu tidak bisa mengontrol murid, kita hanya bisa memberikan pilihan. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Berikutnya, memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Betul atau mboten Bapak Ibu? Jadi nanti terus dendam. Aku nggak mau. Kamu kok nggak berangkat pelajarannya Bu Arifah? Nggak mau. Yang tanya bukan Bu Arifah ya, misalnya bisa ditanya sama misalnya, Bu Arifah kok curhat naik jangan Bu Arifah rantau makan kenapa? Aku nggak mau tuh. Bu Arifah dilarang. Aku selalu dimarahin, aku dimaki, aku dihukum itu. Nah jadi makanya Bapak itu mantan deh. Saya di sini nggak hanya Bu Arifah aja. Berikutnya, ini tentang konsep disiplin Ki Hajar Dewantara. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayang adalah apa Bapak Ibu? Disiplin ya, peraturan, tata tertib dan keteraturan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu yang digarisbawahi ya. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Internal itu dari dalam diri ya. Motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri itu akan menciptakan apa? Disiplin positif. Kalau tidak bisa disiplin, ada pihak lain ya yang mendisiplinkan apa? Ya, mungkin dengan peraturan ya, peraturan apa yang tentunya akan menyakitkan ya, makanya dia punya disiplin diri ya, jadi biar tidak dihukum. Jadi Bapak Ibu, ini ada tujuan dari disiplin positif ya. Yang pertama yaitu menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kedua, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebijakan yang mereka yakini tanpa adanya pengaruh hukuman, hadiah atau imbalan. Jadi kalau sudah memiliki rasa disiplin positif, dia itu tidak apalagi tergantung dengan namanya hukuman. Orang dihukum, tapi bukan berarti terjauh dari hukum, gitu. Enggak. Jadi sudah menerapkan nilai-nilai kebijakan. Bertumbuh motivasi intrinsik pada diri siswa yang berdampak jangka panjang. Nah, nomor 4, guru sebagai pamong menumbuhkan kesadaran dan sebagai teladan. Jadi Bapak Ibu ketika kita ngaturi siswa kita mau disiplin, ya kita harus mendisiplinkan diri dulu gitu. Nah, soalnya nanti kan bisa jadi contoh atau teladan untuk anak didik kita. Nah, berikutnya yang kelima, guru sebagai mentor, manajer dalam kontrol. Nah, nanti guru sebagai posisi manajer itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya, tentang posisi kontrol. Yang keenam, mendukung murid dalam menemukan solusinya. Jadi di dalam disiplin positif itu siswa itu sudah bisa, oh kalau aku seperti ini, aku akan seperti itu, menemukan solusinya ya. Terus kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari jadi budaya positif untuk murid tersebut. Bapak Ibu, nah ini adalah konsep tentang disiplin positif ya menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Terbukti ya bahwa tadi dibujuk, dirayu, dibayar, dikasih ini itu, dia tidak mau. Karena apa? Yang mengontrol diri ya diri kita sendiri ya. Berikutnya semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, sama seperti saya tadi ya, saya kesini tidak bermaksud untuk menghibur Bapak Ibu, tapi kenapa tadi? Untuk berbagi pengalaman dan motivasinya seperti itu ya, berbagi pengalaman terus biar dapat amal jariah. Unsur intrinsik saya, unsur ekstraksinya tadi apa? Ya ini karena tuntutan ya, tuntutan dari proses belajar saya harus berdiri di sini ya. Berikutnya, ini modal berpikir menang-menang. Ini apa sih kok kayak pertandingan berpikir menang-menang? Ini nih Bapak Ibu maksudnya kalau anak itu sudah punya disiplin positif, tentu tidak
relasi kan antara guru dan siswa nggih. Nah, jadi nek dihukum itu kan misalnya yang kamu tidak mengerjakan PR saya, kamu harus mencatat 16 kali. Siswa melakukan itu dia merasa apa? Salah, kalah atau menang? Kalah. Saya punya ya menang. Nah, kalau menang sama menang, ini murid itu dia bisa menciptakan solusinya sendiri. Bu, saya tidak mengerjakan PR, terus gimana? Saya mau mengerjakannya nanti pas jam istirahat. Nah, itu berarti menang apa? Saya menang, dan siswa saya juga menang, tidak merasa dirugikan. Gitu. Nah, model berpikir menang-menang ini bisa tercipta kalau ada kolaborasi, ya. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Jadi kaitannya kalau menurut kita apa sih dengan kebutuhan? Dan misalnya, di jam pertama itu saya sering Bu lapar, kok nek tidak saya rutin makan atau itu ya responnya aneh-aneh terus. Ini kan kebutuhan Bu, belum saya makan tadi, belum sarapan ini itu lagi makan, dan itu mungkin ketika siswa itu sok melimpahkan gitu Bu, itu sok dia pamit ke belakang tapi sudah nanti masuk capres. Nah itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi akan makan ya. Nanti kebutuhan dasar itu apa? Kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ini hanya konsep saja, konsep. Ini Bapak Ibu. Berikutnya tapi ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Coba dibacakan Bu TV. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti itu. Jadi nilai kebajikan itu sifat-sifat positif. Semua orang itu sebenarnya punya sifat positif nih Bapak Ibu. Terlepas itu dari siswa kita yang orang kita itu sebenarnya mereka di sisi lain juga punya sifat-sifat yang positif. Dan sifat-sifat nilai-nilai kebajikan atau sifat positif yang seperti apa yang kita harapkan dari pelajar kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu, beriman, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Kita bersama juga ya. Berikutnya, nah ini pembelajaran kedua kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah nanti ini pertanyaan pemakai dulu nih Bapak Ibu. Ini enggak, saya tak tanya dulu. Motivasi tadi udah tahu ya, dorongan. Kalau hukuman kira-kira apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Sanksi. Sanksi itu kira-kira sifatnya menyakitkan atau tidak? Paksa. Nah, gitu ya. Sekarang kalau penghargaan itu apa? Terkonsep dulu di sini. Penghargaan itu apa? Ribet apa? Sanksinya ribet ya, hadiah. Penghargaan itu hadiah atau pujian hadiah. Itu ya. Terus restitusi, dan ini restitusi nanti kita bahas di slide berikutnya saja ya, karena ini hal baru kan ya. Iya. Tapi hal baru yang saya juga temui di pendidikan kepemudaan ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini pertanyaan tematik, mohon dijawab dengan setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan pertama, mohon Bapak Srianto. Pak Srianto, menurut Pak Srianto, hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak atau murid Bapak? Kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Karena hukuman yang bagaimana yang dapat mendisiplinkan anak ini harus tetap stabilan. Karena kebanyakan hukuman itu mengambil dari emosional dari seseorang yang dihukuman. Iya. Tetapi tidak melihat pada hasil dari hukuman itu sendiri. Misalkan pendidikannya tidak dilihat, tapi hanya mengandalkan emosionalnya dari yang hukum. Ketidaksetujuan saya. Oke, kalau
Bapak Sri Anto itu hukuman itu tidak setuju nggih. Coba sekarang kalau Bapak Sri Rezeki. Menurut saya hukuman itu bukan mati itu saya sangat setuju sekali, karena nanti dalam hukuman itu nanti biar anak bisa merubah dari perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik menjadi lebih baik. Ya, kalau dari Bapak Sri Rezeki setuju nggih, kalau Pak Sri Anto tidak setuju, kalau dari Bapak Sri Rezeki dia mengatakan setuju. Yang kedua, coba saya minta tolong Bu Jessica. Oke. Yang pertama, yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak Ibu? Setuju ya. Saya setuju. Coba sekarang yang pertanyaan terakhir ini, Ibu Sri Rezeki ini mau dibacakan kemudian setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju, oke, ya, setuju ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang setuju, ada yang tidak. Ini Bapak Ibu juga kita refleksi, kita berikan bersama ya. Tentunya Bapak Ibu pernah memberikan hukuman, kemudian kepada siswa yang kurang aktif, kurang rajin diberikan hukuman. Terus kepada siswa yang rajin diberi penghargaan. Pernah nggih? Nah, terus kira-kira efektif enggak? Nah, gini nih Bapak Ibu, saya tak cerita dulu. Saya itu punya rekan banyak sekali nggih. Kemudian kami itu sama-sama mengajar di kelas yang sama. Nah, kami saling curhat. Nah, iya, aku nak mulai naik kelas X itu siswanya sedikit sekali. Lah kok aku enggak ya? Aku banyak ya, aktif gini gitu. Ini Bu A, Bu C juga mengatakan hal yang sama. Terus setelah saya selidiki, Bu A ini ternyata mengontrol siswanya atau pada siswanya bahwa kamu kalau tidak berangkat di jalan saya nilainya C atau enggak saya kasih nilai atau itu kalau udah 3 kali, kalau baru sekali nanti kamu tak suruh berdiri di lapangan ngasih hukuman. Karena itu terus siswanya ini turut nggih, turut waktu kabeh. Lah Bu C itu ternyata kamu kalau berangkat terus tidak ada anak nanti saya kasih hadiah. Siswanya berangkat semua. Nah sekarang saya mau menghukum, takut, wah iya guys nggak kekuatan ya karena mungkin pembawaan saya sekolah. Terus mau saya kasih hadiah, nah saya mulangnya banyak banget dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau si Bu J mungkin kan hanya 1-2 kelas gitu. Nah nanti uangku habis. Nah seperti itu. Jadi bahwa dari apa yang saya ceritakan tadi dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu kira-kira? Apakah penghargaan dan hukuman itu efektif? Efektif betul. Nah untuk tertentu efektif, untuk jangka panjang dan untuk yang semuanya tidak ya, karena hanya mampu patuh sama guru-guru tertentu aja. Nah berarti tidak efektif nih Bapak Ibu ya. Kita patahkan dulu paradigma kita dulu, pandangan kita bahwa dengan hukuman dan penghargaan bisa membuat patuh murid. Ternyata tidak ya. Jadi ini buktinya cerita saya tadi, pengalaman nyata. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah ini lantas apa yang bisa membuat laku seseorang itu tidak tergantung dari unsur lain dari penghargaan tadi, yaitu yang nomor 3 Bapak Ibu, motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Kalau hukuman dan penghargaan tapi masih eksternal, jadi sifatnya dari luar. Makanya nek sama Bu A dan Bu C manut, tapi sama Bu Arina enggak, karena motivasinya apa? Eksternal, dari luar, tidak dari dalam. Nah, yang bagus yang dari luar apa dari dalam?
bertanggung jawab, yang berkarakter, beranak mulia. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Bu, ya saiki nek sing bandel ora oleh dihukum, sing pinter ora oleh dikei hadiah, lantas dengan apa? Kita apresiasi Bapak Ibu, kita beri apresiasi. Nah, apresiasi itu apa? Ribet tadi ya, berupa apa namanya, kata-kata, berupa perkataan pujian. Pujian kan gratis. Pujian. Ini caranya gimana? Gini ya Ustaz, puji ini ya. Nah, kalau puji ini ya, pribadi secara khusus belum, sudah secara pribadi belum, sudah semua belum. Karena saya pernah Bapak Ibu, pujian juga pernah saya kasihkan kepada anak saya, didik saya nggih, lho pinter, terus yang lain lagi, wong anak, ternyata saya memberikan apa namanya penghargaan itu masih salah. Karena apa? Saya hanya kepada seseorang saja, orangnya orang gentenan. Jadi kepada apa namanya secara akademik nilainya bagus saja. Pada mereka yang rajin, yang peduli sama kita tidak. Nah, jadi ini misalnya nih Bapak Ibu. Jadi menyeluruh, misalnya pada anak yang rajin, wah selamat ya, kamu bisa mempertahankan dari posisi di peringkat 1 lagi. Saya bangga pada anak kamu, misalnya. Terus pada mereka yang kadang kita kan bawa laptop sini, bawa tas sini, bawa LCD, karena tidak semua kelas kan ada LCD-nya, nggih. Terus ini ada siswa yang peduli sama kita, juga patut kita puji Bapak Ibu. Jadi yang diapresiasi jangan yang hanya pintar secara akademik. Bagi mereka yang rajin ya, wah Ibu bangga sekali, Ibu salut sekali, kamu peduli sekali sama Ibu ya, mau menolong, mau membantu saya, seperti itu. Dan itu contohnya ya, contoh apresiasinya. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah punya gambaran tersendiri nanti bagaimana cara memberikan apresiasi kepada anak didiknya. Sekarang Bapak Ibu, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, hukuman itu tadi apa ya? Hukuman, suatu tindakan yang kita berikan kepada seseorang karena telah berbuat salah, ya. Nah, sekarang kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa ya? Konsekuensi itu apa? Bentuk, timbal balik apa bentuk dari tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Ini minta tolong kepada siapa lagi nih, mau tolong terus ya. Membacanya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau hukuman itu suatu tindakan yang kita berikan kepada orang lain karena berbuat salah. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sebagai bentuk tanggung jawab nih Bapak Ibu. Jadi hukuman itu mungkin tidak relevan ya antara perbuatan kesalahan yang dia perbuat sama apa yang harus dia pertanggungjawabkan, tidak relevan. Tapi kalau konsekuensi itu ada relevansinya, ada hubungannya. Tanggung jawab bentuk tanggung
hukuman. Mencatat 100 kali hukuman atau konsekuensi. Menurut Ibu Ike itu hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Nengok hukuman Bapak Ibu. Berikutnya Bapakmu tadi Bapak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pergi di sekolah. Hukuman itu. hukuman apa konsekuensi? Coba kita lihat bersama. Iya, hukuman. Satu. Lagi pinter-pinter mulutnya percuma di sini. Coba berikutnya nomor 3 Ibu Tuti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ya ini? Kayaknya hukuman. Hukuman, coba kita lihat bersama. Misalnya tidak relevan gitu. Coba Bapak Sianto selanjutnya mau dibaca kemudian dijawab. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Sebagai konsekuensi. Kadang-kadang kita tengok ya, mari kita tengok bersama. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa ya? Konsekuensinya hasilnya konsekuensi. Coba kita tengok. Ternyata hukuman Bapak. Iya, hukuman ya. Coba nanti kita cek ya. Coba berikutnya selanjutnya sudah habis. Coba ini kita tolong Bu Selvi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi. Konsekuensi hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi hukuman ini kayaknya berarti ini Bapak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu. Ini saya hanya mau ngecek. Bapak Ibu perhatikan saya. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu. Dan tetap memperhatikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa? Apa ya? Ini pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Coba kita tengok gimana. Cuma ngetes tadi, ngetes. Bapak Ibu ini semua sudah paham antara hukuman dan konsekuensi ya. Buktinya saya sebelum aja ternyata besar. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang hukuman, penghargaan dan konsekuensi, sekarang kita belajar tentang restitusi. Ya, ini hal baru yang juga saya pelajari di dalam modul CGP ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kontrol yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan yang sesuai dengan tujuan mulianya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi itu ada dialog ya, dialog bagaimana anak itu bisa sadar atas kesalahannya, kemudian dia mencari solusinya, saya harus bagaimana, seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Lalu hukuman dan konsekuensi tadi kan masih dia untuk menebus kesalahan. Tapi kalau dia untuk belajar dari kesalahan
diberi kesempatan untuk berefleksi. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu segala perilaku, bentuk perilaku yang kita lakukan itu mesti punya apa Bapak Ibu? Punya tujuan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah kayak tadi bohong ya, murid izin ke belakang tapi itu kan kebutuhan tidak terpenuhi. Berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik, betul nggak, daripada memberikan penghargaan itu tadi ya, hadiah terus kemudian hukuman yang sifatnya sementara dan tidak global ke semua guru. Lebih baik ke restitusi ini. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kan ketika siswa kita itu berbuat salah, terus dia dibully ya, aku nggak mau duduk sama dia, nanti saya dikira juga ikut-ikutan, sering bolos, nggak rajin dan lain sebagainya seperti itu. Ini tabel bisa dilihat ya, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya. Ini ada identitas gagal dan sukses. Pada hukuman itu identitasnya gagal. Pada konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses. Akan tetapi restitusi itu lebih bersifat positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan dalam kelas. Ya betul, keyakinan adalah kepercayaan dalam kelas. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Iki kok ada kebijakan universal? Kebijakan universal itu apa? Sebenarnya tidak dijelaskan di depan di awal tadi, cuma ini saya kembali ulang lagi. Nah, contoh-contoh nilai kebijakan universal, ada hormat, tadi saling menghormati, ada bekerja, belajar, berikutnya diterima dan dimiliki, ada tanggung jawab, ada keselamatan. Keselamatan itu kayak misalnya kita pakai masker itu kan untuk keselamatan diri, meyakini bahwa biar selamat ya pakai masker. Kalau tanggung jawab itu apa misalnya? Piket, betul, piket, mengerjakan tugasnya sebagai seorang piket, nyapu, terus mengembalikan buku pada tempatnya. Berikutnya kesehatan. Nah, berikutnya ada komitmen, ada bersabar, ada jujur. Nanti masih ada banyak sekali, jadi hanya contoh aja. Baik Bapak Ibu, coba untuk menambah pemahaman kita tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Coba sekarang kalau tadi udah urut dari sini, sekarang urut dari sini ya. Dari sini dulu atau dari Bu Sri Rezeki, monggo. Yang pertama selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau kemudian itu wujud tanggung jawab. Wujud tanggung jawab. Oke, coba lihat yang masih ngantuk-ngantuk enggak ya? Kalau ngantuk saya kasih ice breaking. Apa tanggung jawab? Iya, karena kan sudah kewajiban kita ya. Nek pinjam ya harus mengembalikan. Betul. Coba sekarang bisa rezeki. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini? Toleransi. Toleransi. Ya, coba kita buka ya, dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk apa? Oh, termasuk menghormati orang lain. Ya, toleransi mungkin juga bisa, nggih? Nah, tapi di sini pilihannya hanya menghormati orang lain. Ya. Kalau dibaca nanti itu kita toleransi sudah masuk, gitu ya. Masuk. Terus berikutnya Ibu Kotim. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa ini ya? Disiplin. Coba ini juga termasuk disiplin ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu ternyata disiplin itu masuk dalam menghormati orang lain. Berikutnya Bu Selvi. Dilarang melakukan kekerasan.
melakukan kekerasan, dilarang membuli contohnya ya. Malah membuli, mau keyakinan apa ya? Membuli itu kan sama juga kita tidak menghargai orang lain, menghormati juga. Iya, keselamatan atau menghormati orang lain. Kenapa selamat? Nah, nek disakiti itu kan kita nggak selamat ya, ada yang luka. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba, dilarang kesehatan. Ya, coba melihat ini narkoba itu kan memang merusak ya. Kesehatan ya harus. Coba sekarang Bapak Sri Rezeki menurut bergantian atau menunggu giliran masuk apa? Termasuk menghormati atau melakukan orang lain. Apa menghormati? Juga. Iya, menghormati orang lain juga bersabar. Berikutnya Bapak gunakan masker masuk pada menghormati orang lain, kesehatan. Ya, kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan. Oke, berikutnya Ibu Tuti. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan murid kita itu TK itu harus lari-lari Bu. Keselamatan. Iya. Karena kalau jatuh itu kan berarti tidak selamat. Bahaya kalau Bu. Tidak selamat. Oke, wajah ini pintar-pintar sekali. Teman ya. Oh iya, di sini boleh. Coba berikutnya kita akan mempelajari tentang apa sih Bapak Ibu. Nah ini tujuan. Jadi tujuannya dari keyakinan kelas itu apa toh? Yaitu menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas nggih, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif dan tanggung jawab. Berikutnya menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan belajar berdasarkan kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, saya yakin ya ada beberapa Bapak Ibu ini yang sudah membuat masyarakat tentang kesepakatan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk yang belum ya, untuk yang bagi yang belum membuat, mari kita buat kesepakatan kelas bersama-sama Bapak Ibu agar tujuan menciptakan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud agar suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang membahagiakan itu bisa kita wujudkan. Jadi kita bersama-sama bagi yang sudah ya, mari kita jalankan, kita tegaskan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bapak dan Ibu, ini adalah lingkaran tentang budaya positif. Budaya positif itu lahir dari pertama peraturan kelas dulu, peraturan kelas. Tak akan tetapi karena peraturan itu bersifatnya memaksa, menakutkan tadi, maka perlu diyakini. Nah, nanti terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita yakini nanti akan membentuk lingkungan yang positif. Jadi suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang gak suram, yang nyaman. Jadi besok kalau saya kadang kalau jalan itu bujangkos lah. Besok kalau lingkungannya itu udah positif, nanti nek jam kosong menua harus nyanyi. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Saya akan hidup dengan kita. Terus Bapak Ibu kalau sudah tercipta lingkungan yang positif akan terwujud suatu budaya positif. Budaya positif di sekolah kita kebiasaan tadi sehingga tercipta murid yang sesuai dengan pelajaran Pancasila tadi. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini contoh implementasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas ya. Ini mungkin bisa untuk referensi Bapak Ibu yang belum membuat. Dan saya mohon di sini ada Bapak Ibu Wali, Ibu Jessica, Ibu Selvi, Ibu Khotim, Ibu Vivi, Ibu Sri Rezeki, Ibu Yuke, Bu Tuti, Pak Jai, Pak Sri Rezeki yang sebagai wali-wali ini. Mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Ini contohnya sebenarnya.
kata Bapak Ibu, mereka semua itu juga mengidamkan lingkungan kelas yang positif, yang baik. Nah, kemudian dari apa yang sudah mereka yakini, kita tuangkan ke dalam suatu keyakinan kelas. Berikutnya, pembelajaran berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Bapak Ibu, tidak perlu saya jabarkan secara panjang lebar nih Bapak Ibu, bahwa manusia itu kebutuhannya apa sih? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, juga kebebasan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Ini udah jelas sekali nih Bapak Ibu bahwa memang ya untuk bertahan hidup kita itu butuh ini semua, lima kebutuhan dasar ini bagi manusia. Untuk kebutuhan dasar saya rasa sudah cukup deh, karena ini kan juga apa namanya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol. Ini yang mungkin hal baru juga, deh. Nah, posisi kontrol itu apa sih Bapak Ibu? Nah, posisi kontrol itu kontrol itu apa? Kendali kita terhadap murid ya. Jadi menurut Gozen bahwa ada 5 posisi kontrol: pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih lengkap atau jelasnya, coba dilihat di tayangan video berikut ya nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi dan Ibu, setelah kita melihat tayangan video, kira-kira posisi apa sih yang paling ideal yang seharusnya kita terapkan di dalam terhadap anak didik kita, terhadap anak kita? Kira-kira posisi apa, Bapak? Jadi posisi manajer yang paling disarankan, gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kita memahami tentang posisi kontrol, berikutnya kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Nah, setelah kita mengetahui ternyata bahwa posisi sebagai kontrol manajer itu adalah yang paling ideal, kemudian kita terapkan dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa, Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini contohnya dalam video tadi ya, antara Naren dan bu guru kita tadi kan ada dialog, ya. Nah, manajer, oke. Nah, berikutnya ini adalah lambang dari segitiga restitusi dan ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita berbuat salah itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama bahwa dia itu
emosi, cek marah, yang kedua berbuat salah, terus kemudian down. Nah, untuk menstabilkan dan dia emosinya turun atau mengembalikan rasa percaya dirinya lagi, maka perlu distabilkan dulu identitasnya. Kita sadarkan, tidak apa-apa kamu berbuat salah, manusia sekali. Nah, setelah itu kita tanya, yaitu dengan validasi kebutuhan. Nah, kenapa kok seperti itu? Oh, karena seperti ini misalnya ya. Nah, itu validasi kebutuhan. Tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah buat keyakinan, tinggal kita ingatkan saja. Dan kira-kira kalau kamu seperti ini, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Terus kira-kira seperti apa? Solusinya bagaimana? Seperti Naren tadi ya, dia datang. Kalau saya juga pernah nih mengalami ya di kelas saya, siswanya datang terlambat terus, kemudian saya tanya, kenapa kamu kok terlambat terus? Ternyata asik main HP, terus tidurnya kemalaman, jadi bangunnya kesiangan. Konsekuensi dari sekarang gimana mau solusinya gimana agar kamu bisa bangun awal, membatasi main HP katanya seperti itu. Dan seperti itu selanjutnya, nah ini tadi sudah saya di awal ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah pemaparan materi-materi sana. Dan terakhir Bapak Ibu, saya di sini ingin mengajak berkolaborasi Bapak Ibu untuk sama-sama membuat keyakinan kelas, dan saya berharap bisa diimplementasikan ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi juga dengan orang tua, dan sebaiknya kita itu selain sesama guru di sekolah juga dengan orang tua juga ya. Karena apa? Bagaimanapun Bapak Ibu, pendidikan yang pertama adalah di rumah. Jadi kalau di sekolah budayanya sudah positif, dan nanti kalau di rumah juga sudah positif, nanti akan semakin kuat. Jadi kita selain dengan rekan sejawat, selain dengan Bapak Ibu guru, selain dengan murid-murid, juga harus dengan orang tua berkolaborasinya nih Bapak Ibu, agar tercipta murid yang memiliki disiplin positif yang tinggi. Nah, seperti itu di Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, ini ada refleksi untuk saya dan Bapak Ibu. Ini yang pertama, ini perasaan apa yang muncul ketika saya tak tanya sama Pak Sri Rejeki. Pak Sri Rejeki, pertanyaan yang muncul selama mengikuti sesi sharing bersama Bu Arifah itu bagaimana Pak Sri Rejeki? Perasaan saya lebih senang. Senang, alhamdulillah ya, tadi tepuk tangan. Saya bergembira sekali dan sangat bahagia. Saya lebih-lebih sayang ya Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu yang sangat antusias ini, saya jadi ya Allah, alhamdulillah senang sekali. Dan saya yakin apa murid-murid kita juga akan hebat Bapak Ibu. Berikutnya refleksi yang kedua, hal baru yang mengubah paradigma saya, Ibu Khotim. Alhamdulillah saya mendapatkan hal baru. Yang pertama itu saya belajar tentang 5 posisi kontrol. Ya. Selain itu saya belajar tentang segitiga restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol, yang pertama mulai menghukum. Berarti saya tahu cara menghukum yang baik itu seperti ini. Yang kedua, untuk membuat rasa bersalah. Oh, berarti gimana cara saya itu ibaratnya membuat anak itu tahu nek gurune nesu meneng. Kui ibaratnya bukannya anak itu biar tahu kira-kira gurune meneng kuwi ngopo ya? Aku salah ya apa ya? Nah, yang ketiga, kita menjadi teman. Teman itu teman curhat, masih bisa untuk pengalaman pribadi. Apalagi tentang percintaan anak zaman sekarang nih, atau siapa nih, yang penting tidak boleh berlebihan. Yang keempat itu adalah pemantau. Yang terakhir saya yang paling senang itu adalah manajer. Nah, di mana manajer ini adalah adanya 2 dialog face to face antara guru dan siswa. Dia itu bisa bertanggung jawab dan berkonsekuensi dengan apa yang dilakukan. Mungkin cuma itu. Ya.
Khatim memaparkan sangat jelas sekali, berarti nyimak sekali. Coba berikutnya, saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti model ini? Coba dijawab, bisa rezeki. Setelah mengikuti uraian tadi, ini saya pengennya menjadi manajer. Ya, karena di situ dari keseharian saya ternyata banyak yang kurang tepat untuk saya lakukan, dan makanya saya ingin seperti yang tadi sebagai manajer, yaitu memberi bisa supaya siswanya mandiri, bisa introspeksi dan belajar dari kesalahan supaya bisa bertanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter. Itu sama seperti saya nih Bapak Ibu. Ketika saya belajar tentang dokter ini banyak sekali yang hal-hal baru, terus kemudian saya jadi tambah wawasan, tahu terus ternyata selama ini saya juga salah ya. Terus makanya saya mencoba menerapkannya. Oke, baik Bapak Ibu, ini sekian dari saya. Terima kasih atas kerelaan hatinya menghadiri acara pembahasan saya ini. Semoga apa yang kita terima ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan sekarang waktu saya kembalikan kepada Bu Moderator dan juga mungkin Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang masih bertahan